Jadi alasan saya membuat channel YouTube itu adalah apa ya? Pertama untuk belajar, karena belajar itu sebenarnya belajar sepanjang hayat. Yang kedua juga untuk belajar atau membelajarkan atau mengedukasi warga masyarakat melalui kanal YouTube saya. Siapa tahu hasil dari wawancara saya, hasil dari penelusuran saya ke berbagai tokoh, ke berbagai personal, itu ada hal-hal yang bisa dipetik manfaatnya oleh warga masyarakat yang menyaksikan channel YouTube saya. Itu saya kira. Iya benar, jadi saya alhamdulillah diberi apa ya istilahnya kecintaan terhadap dunia broadcast atau penyiaran, dan sejak tahun 1993 saya sudah berkecimpung di dunia broadcast. Awalnya saya di dunia penyiaran radio sebagai reporter dan sebagai penyiar, juga sebagai penulis naskah, baik itu naskah yang sifatnya naskah untuk materi siaran maupun juga naskah sandiwara. Kebetulan waktu itu cukup banyak karena sistem dokumentasi yang tidak baik saja, sehingga naskah-naskah sandiwara radio yang sudah saya tulis dan disiarkan oleh sebuah stasiun radio waktu itu belum sempat terdokumentasikan. Jadi sejak tahun 1993, kemudian di kisaran tahun 2006-2007 apa ya, sampai sekarang merambah ke dunia penyiaran televisi sebagai pemandu acara kuis begitu, kuis berbahasa Jawa di Lembaga Penyiaran Publik TVRI Yogyakarta waktu itu. Kemudian juga merambah sebagai presenter atau pembaca berita berbahasa Jawa di sebuah stasiun radio TV yang ada di Yogyakarta ini. Nah, kurun waktu kurang lebih 27 tahun atau ya kurang lebih 30 tahun berkiprah, itu memang banyak hal-hal yang saya temui di dunia broadcast. Tapi sebenarnya semuanya baik di radio maupun di media televisi, baik siaran di radio maupun kemudian membaca berita di televisi, itu sebenarnya sama-sama menyenangkan, betul-betul penuh dengan tantangan karena kita harus selalu siap siaga dan siap sedia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Perbedaan berkegiatan, beraktivitas di kanal YouTube dan juga di media penyiaran itu sebenarnya sama-sama di media kaca ya, jadi layar kaca. Kalau televisi itu di layar televisi, kaca televisi, tapi kalau YouTube itu di layar kaca YouTube atau Android, jadi handphone begitu. Nah, perbedaannya yang lain tentunya juga dari sisi masuknya barangkali. Kalau di media penyiaran baik radio maupun televisi itu kan melalui melalui testing atau melalui seleksi yang sangat ketat gitu ya, melalui seleksi yang sangat ketat, dan harus istilahnya dites bagaimana cara membaca dan lain sebagainya. Kalau dulu bahkan ada tes pengetahuan umum, kemudian tes psikologi gitu untuk masuk di media penyiaran itu, dan training yang cukup lama. Kalau di media radio saya sampai 4 bulan training di radio itu, jadi lama sekali. Mungkin kalau sekarang ya setelah era reformasi barangkali agak lebih mudah sistem seleksi di media radio itu, tapi kalau dulu luar biasa, harus pakai training sekian bulan, harus bisa ada tes pengetahuan umum, pengetahuan berbahasa, pengetahuan psikologinya juga dites dan lain sebagainya. Sementara kalau di kanal YouTube, karena sekarang eranya era mudah, siapapun bisa membuat membuat YouTube atau membuat kanal YouTube, siapapun saya kira. Jadi
asal memiliki kompetensi sedikit saja dalam hal mengoperasionalkan kamera Android, handphone dan lain sebagainya, itu saya kira bisa membuat YouTube, ya. Nah, hanya memang kemudian keduanya baik di media penyiaran televisi, radio maupun YouTube ini memang kemudian harus menggunakan etika, sehingga sajian yang ditampilkan itu tetap berbobot. Itu saya kira. Iya, jadi sebenarnya jauh sebelum era pandemi COVID ini, pembelajaran daring itu sebenarnya sudah ada, hanya memang boomingnya belum, ya. Kalau sekarang kan booming PJJ, pembelajaran jarak jauh. Dulu ada yang namanya UT atau Universitas Terbuka, itu juga menggunakan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring, ya, dalam jaringan gitu. Kemudian radio itu saya kira lama sekali, umpamanya ada acara alam pelajar, ada acara dunia kampus itu di lembaga penyiaran publik yang ada di Yogyakarta, ya. Itu kemudian itu pembelajaran jarak jauh sebenarnya, pembelajaran menggunakan media yang lain, jadi menggunakan media frekuensi begitu, menggunakan media radio dan televisi, sehingga baik radio, televisi maupun YouTube itu bisa digunakan sebagai pembelajaran menggunakan jaringan atau dalam jaringan. Sekarang ada Zoom, ada Webex, ada Jitsi, ada lain sebagainya, ada WhatsApp video call dan lain sebagainya, sehingga ketiga-tiganya saya kira radio, televisi, YouTube bisa digunakan untuk media pembelajaran. Baik, kepada diri saya sendiri tentunya, mudah-mudahan saya bisa menjaga etika dalam bermedia sosial, baik melalui media kanal YouTube yang saya buat begitu, dan juga melalui media massa elektronik, penyiaran di radio maupun televisi yang sampai saat ini alhamdulillah saya masih berkecimpung di dalamnya. Itu mudah-mudahan saya bisa menahan diri untuk tidak menyiarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma adat dan kepatutan begitu. Untuk masyarakat tentunya mari kita bersama-sama menjaga agar kita cerdas dalam bermedia sosial. Ketika kita membuat kanal YouTube juga kita betul-betul bisa mengedukasi masyarakat secara positif, dan mungkin ada di antara masyarakat yang mengisi di dunia penyiaran radio maupun televisi juga bisa betul-betul bisa menjadikan media itu sebagai media untuk belajar bersama, membangun masyarakat kita, membangun masyarakat Indonesia itu dengan baik gitu, dan mudah-mudahan bangsa Indonesia bisa semakin maju dan berkembang setara dengan bangsa-bangsa yang lain atau negara-negara yang lain. Oke.